Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rupa Nurjani dari Prodi PGMI kelas C semester 2. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Khasanah Budaya Melayu, Arsitektur Rumah Adat setelah Suryata Kembang, dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq SPD MPD. Alasan saya memilih judul makalah ini yaitu pertama, memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Kedua, saya tertarik untuk memahami khasanah budaya Melayu, khususnya rumah adat setelah Suryata Kembang. Ketiga, di mana judul yang saya ambil ini sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Dan yang keempat, yaitu judul yang saya pilih ini belum ada yang memilih sebelumnya. Identifikasi masalah yaitu pertama, lemahnya pengetahuan mahasiswa tentang fungsi rumah adat setelah Suryata Kembang. Kedua, kurangnya keinginan tahuan mahasiswa tentang makna-makna dalam ukiran rumah setelah Suryata Kembang. Ketiga, rendahnya minat mahasiswa dalam melihat keunikan rumah setelah Suryata Kembang. Dan yang keempat, minimnya keaktifan mahasiswa sebagai generasi penerus dari melestarikan budaya Melayu, khususnya rumah setelah Suryata Kembang. Masalah dari makalah saya ini yaitu apa fungsi rumah setelah Suryata Kembang, apa saja bagian-bagian rumah setelah Suryata Kembang, apa saja corak dan ukiran rumah setelah Suryata Kembang, dan bagaimana perbedaan corak rumah setelah Suryata Kembang dari zaman dulu dan zaman sekarang. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah, sehingga saya memilih judul Khasanah Budaya Melayu yang batasan masalahnya tentang rumah setelah Suryata Kembang. Penjelasan istilah. Pertama, khasanah. Khasanah dalam Kamus Bahasa Indonesia, khasanah kata baku dari khazanah yang artinya yang pertama berarti barang milik, harta benda, kekayaan. Kedua, kumpulan barang, pembendaharaan. Yang ketiga, tempat menyimpan harta benda atau seperti kitab-kitab, barang berharga, dan sebagainya. Kedua, budaya. Menurut Konradiningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Jadi Konradiningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan budaya adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa. 3. Melayu. Menurut Tengku Lukman Sinar mendefinisikan bahwa seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbicara bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan memenuhi syarat serta bertempat tinggal di suatu tempat. 4. Arsitektur. Menurut Marcus Pollius Vitruvius yang merupakan bapak arsitektur dunia, mendefinisikan bahwa arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kekokohan, keindahan atau estetika, dan kegunaan atau fungsi. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lain, serta dilengkapi dengan proses belajar. 5. Kembar. Menurut Mulyadi, kembar adalah dua orang, anak atau lebih yang dilahirkan bersama-sama dalam suatu persalinan. Penyajian data. Fungsi rumah setelah Suryata Kembang. Penamaan setelah Suryata Kembang diambil dari bentuk dan penampakannya secara keseluruhan, yang mana rumah adat setelah Suryata Kembang ini memiliki selasar atau
dalam bahasa lokal disebut salaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah, sehingga tampak jatuh, sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya satu, melainkan dua. Karena salaso yang jatuh ada dua, maka disebut salaso jatuh kembar, mengingat bentuk salasonya pasti sama. Rumah adat salaso jatuh kembar digunakan untuk rapat adat dan tempat tinggal. Dengan konsep rumah panggung terdiri dari beberapa tingkatan. Bagian atap berbentuk segitiga dengan ornamen ukiran motif hewan atau tumbuhan yang berwarna cerah. Selain itu, rumah adat salaso jatuh kembar digunakan juga untuk menyimpan benda-benda alat adat, antara lain perlengkapan tari dan alat-alat musik. Masih ada lagi ruang untuk anjungan, tempat tidur khusus untuk prosesi tertentu, dan ada juga dapur yang dimanfaatkan untuk memasak ketika ada acara di rumah salaso jatuh kembar. 2. Bentuk-bentuk rumah salaso jatuh kembar. Pertama, atap. Bagian atap rumah salaso jatuh kembar terbuat dari daun rubia atau daun pina dengan diikat pada tulang bumbungan memakai tali rotan. Daun pina atau daun rubia digunakan sebagai bahan membuat atap karena di samping memberi efek kesejukan di sana pada zaman dulu sebelum akrab dengan penggunaan genteng atau bahkan pembuatan atap lainnya. Ada juga loteng yang dibuat tepat di atas dapur. Fungsi loteng adalah untuk mengeluarkan asap dapur dan juga digunakan pula sebagai menyimpan bahan makanan. Bagian loteng memiliki lubang angin sebagai ventilasi agar angin dapat keluar. Ventilasi khusus loteng ini disebut dengan bidai atau singgap. Bagian loteng ini dilengkapi dengan bagian kecil di bawah lubang ventilasi sehingga tampak seperti balkon kecil. Jika dilihat dari luar, bagian tersebut dinamakan tabah layar. Umumnya, ukuran bentuk badai atau ventilasi dari loteng di dapur ini berbentuk segi 6, segi 4, segi 8, dan berbagai bahkan ada yang berbentuk bulat. Kasal memiliki fungsi untuk mengikat atau memperkokoh bagian atap. Kasal memiliki dua bagian, yaitu kasal jantan yang diletakkan di bawah, kasal betina yang diletakkan di atas, di mana di tengah-tengah dari kasal betina dan kasal jantan dipisahkan dengan sebutan gulung-gulung. Kedua, tiang salaso jatuh kembar dibuat dalam bentuk ada yang segi 8 dan segi 4 yang sesuai dengan arah mata angin. Tujuannya agar rezeki dari bahkan mendapat rumah jika dibuat dalam bentuk segi 6, hal itu menggambarkan rukun iman, dan jika dibuat dalam bentuk segi 7, maka itu mewakili surga atau neraka yang memiliki 7 tingkatan. 3. Rasuk merupakan bagian yang berguna untuk menghubungkan pasak atau antar tiang dan juga atap. Pasak yang digunakan berbentuk persegi dan digunakan untuk memaku antar tiang agar kokoh. Di mana zaman sekarang fungsi pasak telah digantikan oleh paku untuk menghubungkan tiang. Dinding rumah salaso jatuh kembar dibuat dari kayu. Umumnya kayu yang dipilih adalah kayu yang kuat seperti kayu meranti, kayu punah, dan kayu madang. Pemasangan kayu untuk dinding dibuat dalam bentuk papan lebar, kemudian disusun dengan teknik lidah pian. Pintu dibuat dari bahan kayu punah dan tambasu. Rumah adat salaso jatuh kembar memiliki dua macam pintu. Pertama, pintu yang menghubungkan penghuni dengan area luar rumah, dan kedua, pintu yang menghubungkan antara ruang yang ada di dalam rumah salaso jatuh kembar. Kedua pintu itu memiliki sebutan yang berbeda.
Pintu untuk menghubungkan bagian antara ruang di dalam rumah disebut dengan pintu malim atau pintu curi, karena kadang digunakan untuk mengintip siapa saja tamu yang datang. Dan kata lain, di sana ada kegiatan curi pandangan. Sedangkan pintu yang menghubungkan bagian dalam rumah dengan bagian luar tidak memiliki sebutan khusus. Lantai rumah Sasu Jatuh Kembar juga dibuat dari bahan kayu yang sama dengan pintu dan dinding. Kayu dibuat dalam bentuk papan dan dipasang dengan posisi rapat satu sama lain di dalam bangunan. Pemasangan dilakukan dengan hati-hati. Papan kayu akan saling terhubung satu sama lain dari lantai utama sampai dengan ruang dapur. Tangga. Rumah Sasu Jatuh Kembar memiliki tangga yang dibuat dari kayu pula. Akan tetapi, pada zaman modern ini, tangga dari rumah Sasu Jatuh Kembar sudah dibuat menggunakan batu bata atau semen, di mana tangga rumah Sasu Jatuh Kembar biasanya berjumlah ganjil. Kolong rumah. Rumah Sasu Jatuh Kembar memiliki bagian kolong yang digunakan sebagai tempat menyimpan kayu bakar. Kolong juga berfungsi untuk menyimpan perahu atau sampan yang digunakan warga untuk melaut. 3. Corak dan ukiran rumah Sasu Jatuh Kembar. Pertama, itik sekawan atau itik pulang pekan. Corak ini diukir di bagian dinding yang memiliki makna agar manusia hidup berdampingan, selaras, damai, kompak, dan bersama-sama sampai akhir. 2. Pucuk rebung. Corak pucuk rebung dibuat menyerupai pucuk atau tunas bambu yang masih muda. Bentuk-bentuknya, pucuk rebung bertunas memiliki makna hilangnya rasa lapar dan dahaga. Lalu pucuk rebung sekuntum sebagai simbol duduk bersama-sama untuk berdiskusi dan bermusyawarah mencapai mufakat ketika ada permasalahan. Kemudian pucuk rebung kaluk paku sebagai simbol agar selalu bergotong royong dan saling membantu sesama warga dan desa. Dan yang terakhir, pucuk rebung sirih tunggal yang menyimbolkan penghalang celaka dan sial dapat muncul dari mana saja. Biasanya ukiran pucuk rebung ini dapat terlihat di bagian tiang-tiang rumah, di bagian pangkal maupun di bagian atasnya. Lebah bergantung atau ombak-ombak. Ukiran lebah bergantung dibuat berdasarkan sarang lebah yang bergantung di pohon atau suatu tempat. Biasanya bisa ditemukan yang terdapat di bawah tangga sebagai simbol untuk mengikat agar semua orang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti lebah yang menghasilkan madu yang bermanfaat untuk semua orang. Kemudian semut beriringan. Corak semut beriringan sebagai simbol semut berjalan beriringan yang memiliki makna agar kehidupan manusia senantiasa mengikuti sifat semut yang selalu rukun, tolong-menolong, rajin, dan teguh pada pendirian. Kemudian awan larat biasanya dibuat dalam bentuk rangkaian motif yang sama, dibuat berjajar secara rapi dan berdampingan dan berhubungan satu sama lain. Corak ini memiliki simbol kemudahan mendapat rezeki yang sering dijumpai di bagian anak tangga, sisi pintu dan jendela, serta di bagian atas ventilasi rumah. Kemudian keluk paku atau pakis merupakan gambar pohon, tetumbuhan pakis, paku yang berkelok-kelok atau meliuk-liuk, sayap layang-layang atau sayap layang.
Di rumah Sasu Jatuh Kembar dapat dilihat bagian cuk atap. Di sana pun ada bagian khusus yang menyerupai sayap. Bagian itu memiliki ukuran khusus yang disebut dengan sayap payang-layang atau sayap payang. Kemudian meluh atau bunga Cina atau juga disebut bunga manggis, yang dimana terletak di bagian langit-langit, yang dilihat bagian ventilasi yang berukiran meluh atau bunga Cina atau bunga manggis. Penamaan ini merujuk pada bentuk ukiran yang berbentuk sangat mirip dengan bunga Cina atau bunga manggis. Pembuatannya pun juga berdasarkan pada dua jenis bunga tersebut. Kemudian salam bayung atau salam buyung. Ukiran ini terletak di bagian puncuk yang dinamakan salam bayung atau bahasa setempat disebut juga sulung buyung, yang bentuknya menyilang di atas puncak atap. Kemudian pembahasan yang menjawab dari pertanyaan bagaimana perbedaan corak rumah adat Sasu Jatuh Kembar dulu dan sekarang. Rumah adat Sasu Jatuh Kembar pada zaman dulu, gaya arsitektur bangunan dan seni ukirnya sangat kuat dengan pengaruh corak Hindu-Buddha yang banyak corak seperti binatang. Sekarang arsitektur bangunan dan seni ukirnya lebih banyak berbentuk tumbuhan dan kaligrafi. Karena sekarang orang-orang Melayu pada umumnya beragama Islam, sehingga corak hewan dikhawatirkan menjurus pada hal-hal yang berbau keberhalaan. Ada juga corak yang berbentuk hewan pada zaman sekarang, tetapi dipilih dengan bergantung dengan sifat tertentu atau yang berkaitan dengan mitos maupun kepercayaan setempat. Misal corak semut dipakai walaupun tidak dalam bentuk yang sesungguhnya, seperti corak semut beriringan sebagai wujud sifat semutnya rukun dan tolong-menolong. Jadi kesimpulan dari makalah pribadi saya ini yaitu di mana fungsi rumah Sasu Jatuh Kembar dulu sebagai rumah tinggal, tempat sekarang kebanyakan digunakan sebagai tempat acara adat. Dan di rumah Sasu Jatuh Kembar juga menyimpan alat-alat seperti alat-alat untuk menari dan sebagainya. Kemudian bagian-bagian rumah Sasu Jatuh Kembar diantaranya ada atap, tiang, dinding, lantai, pintu, tangga, dan jendela yang memiliki ukiran dan memiliki makna tersendiri. Corak dan ukiran di rumah adat Sasu Jatuh Kembar diantaranya itik pulang petang, lebah bergantung atau ombak-ombak, salam bayung atau salam buyung, layang-layang atau sayap layangan, dan lain-lainnya. Corak dari rumah Sasu Jatuh Kembar pada zaman dulu banyak menggunakan corak Hindu-Buddha yang berbentuk hewan, sedangkan sekarang lebih menggunakan corak tanaman atau seperti kaligrafi karena orang Melayu pada umumnya beragama Islam. Itulah pemaparan makalah pribadi saya, tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Saya Wafa Nuziani dari Prodi PGMI semester 2 kelas C. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.